Pernah dengerin lagu Grow? Sekilas kedengerannya kayak lagu hip-hop modern biasa ya. Beatnya asik, bikin manggut-manggut. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita coba bedah liriknya lebih dalam, wah ini bukan sekedar lagu. Ini tuh kayak sebuah manifesto tentang apa artinya bertumbuh. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah uniknya, kunci dari lagu ini tuh justru ada di chorusnya yang super simple dan diulang-ulang. Grow, grow, grow. Kayak mantra kan? Langsung nancep di kepala. Dan ini benar-benar jadi tema utama dari keseluruhan lagunya. Pertumbuhan. Tapi tumbuh jadi apa sih? Tumbuh yang kayak gimana? Nah, ini dia yang menarik buat kita gali. Lagu ini ngomongin sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pengen jadi lebih sukses atau lebih kaya secara materi. Oke, poin pertama. Ini soal filosofi pertumbuhan pribadi. Pada dasarnya, lagu ini tuh kayak sebuah pernyataan sikap tentang gimana cara ngembangin diri kita, tapi dengan cara yang otentik. Dan lirik ini ngena banget, ini rangkuman yang brilian. Tumbuh di sini tuh bukan berarti jadi orang lain atau ngejar standar orang lain, tapi soal evolusi diri. Jadi versi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin, sambil tetap pegang erat siapa kita sebenarnya. Intinya, perbaikan diri yang jujur dan otentik. Ide ini jadi makin kuat pas kita denger lirik gak ikut boom in kantor alam terbuka. Ini metafora yang keren banget kan? Dia seakan-akan nolak jalur konvensional yang aman dan milih kantor alam terbuka, sebuah simbol kebebasan, kemandirian, dan jalan hidup yang dia pilih sendiri. Jadi pertumbuhan sejati itu datang dari pilihan sadar, bukan karena latah ikut-ikutan tren. Terus, gimana caranya pertumbuhan otentik ini bisa tercapai? Nah, jawabannya ada di etos kerja. Tapi, ini bukan sembarang kerja keras loh. Ada sebuah filosofi budaya yang kuat banget yang jadi motor penggeraknya. Disinilah kita dikenalin sama istilah Bapak Takaso. Ini tuh frasa dari bahasa Madura yang maknanya dalam banget. Ini lebih dari sekedar work hard. Ini tuh sebuah etos kerja yang diwariskan turun-temurun tentang kegigihan, kemandirian, dan semangat pantang menyerah. Keren ya? Dan coba deh perhatiin gimana dia dengan mulusnya masukin warisan budayanya langsung ke dalam lirik. Dengan nyebut Bapak Takaso, dia bukan cuma bilang kalau dia kerja keras, tapi dia juga negasin kalau etos kerjanya itu berakar kuat pada identitas dan budaya Maduranya. Ini yang bikin lagunya jadi punya bobot lebih. Oke, pertumbuhan diri dan kerja keras itu penting. Tapi semua itu kan nggak terjadi di ruang hampa ya kan? Ada aspek sosial yang sama pentingnya. Integritas dan loyalitas dalam pertemanan. Wah, ini kalimat yang lugas dan kuat banget di budaya kita. Teman makan teman, sebuah ungkapan buat pengkhianatan. Dengan bilang tipikal gua bukan, dia seolah-olah menetapkan kode etik yang jelas. Loyalitas itu segalanya. Dan pengkhianatan gak ada tempatnya di dunianya. Kontrasnya jadi jelas banget. Di satu sisi, ada penolakan keras terhadap konsep teman makan teman. Di sisi lain, solidaritas yang positif justru ditegaskan lewat lirik. Semua teman gue bilang, gue asik di tongkrongan. Ini nunjukin kalau pertumbuhan yang sehat itu juga harus didukung sama lingkungan pertemanan yang solid dan positif. Dan sekarang kita sampai di lapisan terakhir yang menurut gue bikin lagu ini jenius banget. Yaitu, kemampuannya buat ngeramu musik hip-hop yang kekinian dengan referensi budaya Indonesia yang wah, kental banget. Ini bukan sekedar kutipan biasa loh, mengambil lirik dari lagu Cucak Rowo milik almarhum Didi Kempot, sang godfather of broken heart, itu sebuah penghormatan yang luar biasa. Ini nunjukin, meskipun musiknya modern, akarnya tetap menancap kuat di tradisi musik Indonesia. Nah, permainan kata di sini bener-bener cerdas. Dia nyambungin istilah modern vegan sama peribahasa klasik pagar makan tanaman, terus dikaitin lagi sama ikon dangdut Mansyur S. Coba bayangin, dalam satu baris ada 3 lapisan referensi sekaligus, modern, tradisional, dan musik populer. Jenius! Mah, ini bukti lain gimana dia bener-bener bangga sama identitasnya. Baris ini sepenuhnya pakai bahasa Madura, dialek lokalnya. Ini nunjukin kebanggaan dia sama daerah asalnya, dan dengan percaya diri ngebawa itu ke panggung nasional lewat musik hip-hop. Keren banget! Jadi, semua referensi ini, dari Didi Kempot, peribahasa, sampai bahasa Madura, bukan cuma tempelan asal-asalan. Semuanya itu ngebentuk semacam peta budaya yang kaya, yang nyampein pernyataan identitas yang kuat. Jadi modern itu nggak berarti harus ninggalin akar budaya kita. Sebagai penutup, lagu ini ninggalin kita sebuah pertanyaan penting yang diambil dari bagian outro-nya.
Proses tumbuh itu kan nggak mudah, dan pasti akan selalu ada hal-hal negatif yang coba ganggu. Jadi, pertanyaannya buat kita semua. Di tengah semua ambisi kita buat terus bertumbuh, gimana cara kita melindungi energi positif dan ngejaga vibe kita biar nggak dirusak sama orang lain? Sebuah pemikiran yang sangat relevan buat kita semua kan?